Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nugraha dari INF 57 kelas B. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang modul penjualan atau sales di website todo.com atau softwareodo.com. Pertama-tama, kelompok kami ini mengambil studi kasus perintis menanti, di mana perintis menanti ini atau toko menanti ini menjual produk berupa minuman berbahan dasar teh atau susu, dan ada juga snacknya. Nah, langsung saja ke point of sale. Di point of sale ini bisa dibilang seperti kasir pada toko offline. Nah, alasan saya memilih point of sale karena pada studi kasus yang kelompok kami pilih, yaitu perintis menanti, perintis menanti ini mempunyai toko nyata di dunia nyata atau toko offline-nya, bahkan sudah mempunyai lebih dari 100 cabang. Jadi saya pikir memilih point of sale untuk perintis menanti ini sudah cukup tepat. Nah, pertama-tama, jika kita ingin menampilkan produk di tampilan kasirnya, tentu saja kita harus memasukkan produknya terlebih dahulu. Kita bisa mengklik menu produk di sini, lalu klik products. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa produk dari menanti. Bisa dilihat sudah ada 12. Nah, jika kita ingin menambahkan produk, kita bisa klik create di sini, klik di sini. Nah, kita bisa memasukkan nama produknya. Setelah itu produk type-nya apa? Consumable, service, storable product. Karena nanti itu bisa dikonsumsi, maka pilih consumable. Setelah itu kita bisa set harganya berapa, consumer tax atau pajaknya, lalu ada produk kategorinya, ada expense, sellable post. Setelah kita membuat, kita juga bisa menambahkan gambarnya supaya lebih jelas. Setelah kita memasukkan produk-produknya, kita bisa langsung melihat tampilan dari menu kasirnya di sini, di menanti toko ini. Nah, sebelum masuk ke tampilan kasirnya, ada beberapa sesi yang sudah saya coba sebelumnya, di mana sesi-sesi ini sudah di closing atau ditutup tokonya. Bisa dilihat ada perbedaannya, di mana yang toko yang belum dibuka atau belum ditutup masih kosong, sedangkan yang sudah ditutup ada last closing date dan last closing cash-nya. Kita langsung saja masuk ke menu tampilannya. Pertama-tama kita akan disuguhkan dengan opening cash control, di mana uang di kasir pertama kali berapa. Kita set saja 0, karena baru pertama kali buka kasusnya. Open session. Di sini sudah ditampilkan produk-produk yang sudah kita masukkan tadi di awal di menu produk. Misalkan kita ingin membeli Kiowa Cheese 2, lalu ada manta putih, matematika, kita beli potato and chicken with honey mustard-nya misalkan 5, lalu statistika, menanti sunset-nya 3, lalu kita beli yang 1 literan, matematika 1 liter. Nah, setelah itu kita pilih customer-nya, siapa customer-nya yang membeli. Customer yang membelinya, misalkan Ilham Nugraha. Kita pilih Ilham Nugraha, lalu set customer. Setelah itu, klik payment. Nah, di payment ini disuguhkan beberapa metode pembayaran seperti cash atau bank. Kita misalkan pembelinya ingin cash, kita klik cash di sini. Lalu jika pembelinya ingin meminta invoice, maka kita bisa klik invoice. Nanti invoice-nya akan diterima oleh kita, akan terdownload. Lalu kita klik validate. Loading. Nah, setelah itu invoice-nya sudah terdownload dan akan ditambahkan invoice-nya juga di sini. Ada logo menanti, ada email, dapat bayar Nugraha, terus ada produk yang terjualnya berapa dan jumlahnya, ada totalnya,
ada pajaknya berapa, kita bisa print dan kirim lewat email juga. Setelah itu kita juga bisa new order untuk pembelian baru. Nah, jika kita misalkan kita sudah tokonya tutup, maka kita juga bisa meng-close tokonya. Atau jika kita ingin keluar dari menu ini, kita bisa juga close tokonya. Namun, sebelum close toko, kita harus memasukkan uang yang kita dapatkan. Bisa beda atau sama. Kita kasusnya kan satu cash, langsung uang asli. Jadi sama uang yang masuknya. Setelah kita memasukkan uang yang masuk, kita bisa pilih close session, keep session open, atau continue selling. Kita langsung pilih close session saja. Jadi ceritanya langsung tutup tokonya. Close session. Nah, jika kita sudah klik close session, maka di sini ada last closing date, ada tanggal ditutupnya toko. Lalu ada last closing cash balance-nya. Ada berapa cash balance yang terakhir saat toko tutup. Ada segini. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, habis itu di menu point of sale ini juga terdapat reporting. Jelas, kalau ada penjualan pasti ada reportingnya. Benar, maka kita bisa klik untuk detailnya. Produk apa saja yang terjual, misalkan kita klik potato and chicken with honey mustard. Kita bisa lihat pembelian order date-nya kapan, customer-nya siapa, subtotalnya berapa, average price-nya, dan produk quantity-nya berapa, total price-nya. Kita juga bisa melihat produk-produk yang lainnya, data-data produk yang lainnya. Dan ada juga menu order di modul point of sale ini. Di menu order ini, kita bisa lihat dari session-sessionnya. Ini dua session ini, session yang sebelumnya saya sudah coba untuk tester. Dan ini session yang tadi kita coba. Klik, dan akan tampil keterangan seperti berikut. Ada produk name-nya, quantity-nya, unit price-nya berapa, dan juga totalnya di bawahnya. Harganya untuk penjelasan ordernya, order detailnya, dan usernya dalam Nugraha. Mungkin itu saja penjelasan dari modul point of sale. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.